Oke, bagian kedua sekarang dari NAT. Tadi kita udah belajar source NAT atau SNAT. Sekarang kita belajar destination NAT atau DST NAT atau DNAT. Ya sama dengan tadi. Kalau source NAT itu yang dirubah adalah IP source-nya. Kalau DNAT yang dirubah adalah destination IP-nya. Nah, ngapain Pak ngubah destination? Masa saya akses Google kok Google-nya dirubah? Nah, bukan begitu penggunaannya. Nah, penggunaan dari DST NAT itu adalah kebalikannya dari source tadi itu. Jadi kalau source NAT itu kan kita itu arahnya keluar dari LAN menuju ke WAN, dari LAN menuju ke internet. Source-nya kita ganti menggunakan punya gateway supaya kita bisa keluar, supaya kita bisa jalan-jalan. Kalau DST NAT arahnya kebalik. Dari luar, dari WAN, dari internet mau masuk ke lokal saya. Arahnya kebalik. Berarti yang orang luar sana yang mau menuju ke saya tak ganti dulu destination-nya. Kenapa kok gitu, Pak? Gimana caranya? Kok bisa gitu, untuk apa? Gini ceritanya. Di sini ada apa enggak? Oke, ini ada ya. Kapan kita pakai DST NAT? Ini kan LAN kita, LAN. Ini kan sisi internet atau WAN-nya. Misalkan kita punya server, web server, atau servernya SQL, atau database server. Nah, server itu kan bisa diakses dari internet. Nah, yang gampang adalah servernya kamu pasang di sini. Jadi kalau saya punya nomor IP publik, ya, saya punya nomor IP publik, itu bisa saya pasang di sini. Pen, mana pen? Pen. Ya. Servernya tak pasang di sini aja. Tak kasih switch. Ya, di sini switch. Serverku tak pasang di sini. Ini server. Kan masih public area atau sini tuh. Ini kan public area. Tak kasih nomor IP publik di sini. IP publik. Bahaya apa enggak? Bahaya. Karena ini di luar dari LAN-mu. Kalau servernya kamu taruh sini, dapat nomor IP publik, kamu kasih IP publik, berarti orang bisa langsung masuk ke sini tanpa dapat routermu. Padahal firewall-nya mau masang di mana kamu? Kan di sini tuh firewall. Berarti kalau di sini oh, bahaya. Bisa, tapi bahaya. Orang nggak mau. Orang nggak mau. Sehingga gimana? Sehingga nanti saya nggak mau pasang di sini, Pak. Saya nggak mau pakai IP publik di sini. Ini aku nggak mau di sini, tapi tak pasang di sini. Pak. Switch. Ya, tak pasang di sini. Server saya itu tadi, tak pindah dari sini ke sini. Nah, berarti kalau di sini IP-nya adalah IP private. Jelas toh, ini kan area private di sini. Ini IP-nya pasti IP private. Loh, Pak, tapi kalau di IP private gini kan orang nggak bisa akses, Pak. Karena kebuntu dari sini. Iya, karena dari publik nggak mungkin masuk ke 192.168.
Misalkan ini nomornya adalah 192.168 x.0/24 misalkan aja. Ada orang di sini dari internet di sini mau akses ke servermu. Ini ubaya. Kamu ke mahasiswa kan di sini rumahnya itu. Rumahnya mahasiswa itu kan di sini misalkan. PC-mu kan di sini. Mau akses ubaya sini, enggak bisa lah. Di sini bisa kamu. Public to public. Pabriknya keluarnya di sini kan ada router tadi. Ini pakai yang tadi itu, pakai source node tadi itu. Kamu. Ya. Lo enggak bisa masuk. Iya enggak bisa masuk. Nah, supaya bisa masuk gimana? Di sini dipasang DNAT. DNAT. Berarti DNAT-nya itu dipasang untuk apa? Kalau orang nanti mau masuk ke sini, destination-nya menuju ke routermu, destination-nya tak ganti masuk ke IP ini. Sehingga apa? Sehingga servermu itu aman di dalamnya router. Tapi orang yang mau masuk ke server ini tidak bisa langsung, dia harus ke sini dulu. Jadi nanti kamu deklarasi di mana di internetnya nomor IP dari servermu ini adalah nomor ini, nomor publiknya ini. Ya. Kamu yang masukkan DNS, www.ubaya.id itu mana? Ya ini. Sehingga kalau akses ke www.ubaya.id, yang akses itu orang akses ke sini. Tapi nanti ini dikasih DNAT, dia tahu, oh kalau akses ke www.ubaya.id itu ditujukan ke server nomor IP lokal nomor ini. Misalkan aja 192.168, ya toh. Misalkan aja 50.254, misalkan. Jadi yang menuju ke nomor IP public port 80 dipindahkan ke sini. Ke nomor ini. Nah, sehingga apa? Jadi nanti orang luar masuk pindah sini, destinasinya dirubah ke sini, masuk ke sini. Nanti ini reply-nya mana? Ya ke router ini. Nanti ini akan reply ke sana. Itulah gunanya DNAT. Jadi dia menggunakan fasilitas router supaya destination-nya yang menuju ke router itu dirubah masuk ke salah satu server yang ada di dalam. Nah, ini untuk keamanan. Supaya routermu lebih aman, karena di belakangnya firewall. Kalau tadi kan enggak toh. Kalau waktu peristiwa yang di sini ini, routermu di luar firewall. Kamu tidak bisa cegah apa-apa. Kamu tidak bisa monitor. Kamu tidak bisa kontrol. Ya. Oke, itu adalah gunanya DNAT. Nah, sekarang gimana caranya? Arahnya masuk. Kalau tadi source arahnya keluar. Ini DNAT arahnya masuk. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi itu, dari luar mau masuk ke dalam. Ya. Jadi yang dirubah apa? Yang dirubah adalah destination address-nya. Nanti setelah ini saya kasih contoh. Pakai GNS tadi itu. Ya. Nah, ini kan public. Ini kan lokal. 10.0 tuh. 10 itu kan nomor IP private. Ini yang public. Berarti kalau mau menuju ke sini, ya, dia destination-nya ke 203 1131 itu kan ini, nomor IP-nya ether satunya di sini. Ya. Dia menuju ke sini, nanti ini pakai DNAT dirubah menjadi 198.51.105. Jadi dia akan menuju ke dalam yang nomor 192.168, sorry, dari internet 203 ya. Ini kan source-nya dari internet ini kan public, 198 ini kan public. Menuju ke routernya sini. Nah, router ini nanti setelah dipasang DNAT akan merubah dari destination menjadi destination menuju ke nomor ini. Ya. Source-nya apa? Source-nya tetap tidak berubah. Tetap dari punyanya si B ini. B mau menuju ke A. Tetap punyanya si B. Tapi begitu sampai di router, destination yang asalnya ke sini,
dirubah menjadi ke sini sama dia. Nah, nanti berarti yang reply siapa? Yang reply adalah A. Ya. Di-reply kemana? Dikembalikan dulu. Source-nya kemana? Ya, berarti langsung. Jadi dari sini, kalau dia mau reply, kan source-nya tetap, source-nya nggak pernah berubah nih. Langsung lewat router. Tapi waktu masuk, diganti destination-nya. Ya. Nah, setelah ini nanti saya kasih contoh. Setelahnya saya kasih contoh pakai DNS tree-nya itu. Nah, sekarang action-nya apa? Kalau tadi source NAT kita action-nya masquerade. Kalau DNAT, action-nya yang kita pakai apa? Action yang kita pakai adalah DST-NAT. Ya. Jangan bingung ya. Chain yang kita pakai adalah DST-NAT. Action yang kita gunakan juga ada yang namanya DST-NAT. Tapi chain-nya enggak ada minusnya. Kalau action-nya tandanya ada minusnya. Jadi, chain-nya DST-NAT menuju ke address tertentu, yang menuju ke address tertentu menggunakan TCP kalau mau ke port 80 berarti ini seakan-akan ini web. Ya, karena port 80 toh. Kalau menuju ke web server saya di nomor ini arahkan ke nomor lokal saya. 192.168.11 port 80. Berarti nanti kalau orang dari luar menuju ke web nomor ini dirubah masuk ke IP lokal saya port 80. Berarti server saya itu di lokal saya, web server saya kasih 192.168.1.1. Tapi di luar namanya itu ini. Jadi yang harus diisi adalah C-nya DST-NAT yang menuju ke nomor IP berapa, ya, port berapa, kamu rubah action-nya menggunakan DST-NAT ke address berapa, port berapa. Ya. Nah, oke. Sekarang selain nanti ada action DST-NAT, ada action redirect. Redirect itu apa? Redirect itu adalah seperti membelokkan, ya, seperti DST-NAT, tapi menuju ke routernya dia sendiri. Kalau tadi ini kan enggak, DST-NAT kan menuju ke address yang bisa router lain, bisa PC lain, bisa server yang lain, bisa IP yang lain. Kalau redirect, nomornya ini adalah nomornya router itu sendiri. Itu redirect. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk redirect DNS, untuk redirect proxy server. Coba, ini apa sih maksudnya redirect DNS itu gimana? Redirect DNS itu begini. Routermu kamu jadikan DNS server. Ya. Maka kalau orang dari luar mau masuk atau orang dalam mau keluar menggunakan DNS-nya orang lain, nggak kamu izinkan. Kamu harus menggunakan DNS yang ada di router kita sendiri supaya nggak jauh-jauh tanyanya itu. DNS itu kan semakin dekat semakin cepat. Jangan kamu PC-mu di sini tapi DNS-mu dipakai Google. Kan biasanya tuh ada tuh anak-anak sekarang ini browsernya ditulis DNS-nya punyanya 888. 84 kali itu kan punyanya Google. Berarti kan dia tanyanya sampai ke Google sana. Baru balik sini lagi. Lama tuh mesinnya. Nah, itu bisa kamu redirect ke routermu sendiri. Ya, itu redirect. Untuk DNS. Nah, untuk proxy gimana? Ya sama. Routermu kamu aktifkan sebagai proxy server. Ya. Nanti kliennya seakan-akan nggak pakai proxy. Ya. Kalau pakai proxy, harus pakai proxy yang ada di routermu. Tapi routermu harus siap kalau gitu. Siap apa? Ya siap memorinya, siap performanya, siap resources-nya harus kuat. Karena yang disimpan sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Karena yang disimpan itu HTML-nya, atau image-nya itu. Ya.
objek-objeknya disimpan semua di sana. Jadi besar sekali dalamnya. Nah, router-router yang kecil nggak mampu. Ya. Ya. Jadi redirect itu hanya bisa menuju ke seperti di DST-NAT, tapi menuju ke dia sendiri. Itu untuk proxy, ini untuk DNS ya. Nah, dikembalikan lagi ke dia. Ya, jadi to address-nya sama to port-nya kembali ke dia sendiri. Tidak boleh ke tempat lain. Web proxy juga begitu. Ya, kalau pakai proxy, orang pakai HTTP keluar, ya dipaksa masuk ke proxy kita dulu. Supaya nanti apa? Supaya nanti informasi yang dapat dari sana itu bisa disimpan di proxy kita. Nanti kalau ada orang lain mau akses ke site yang sama, dia ambil dari proxy kita. Supaya kita lebih cepat menghemat bandwidth keluar. Nah, redirect ke port kita sendiri. Tapi redirect harus ke diri kita sendiri. Tidak boleh ke PC lain, tidak boleh ke IP lain. Harus ke IP-nya router itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini mau dicoba nanti bisa. Ya. Kalau mau dicoba redirect, kalau redirect DNS itu seperti ini. Jadi C-nya DST-NAT. Karena DNS itu menggunakan UDP, protokolnya UDP menggunakan port 53. Berarti apa? Ya. Nanti kalau semua paket yang masuk menggunakan port 53, menggunakan UDP, ya, arahkan ke router saya sendiri menggunakan port 53. Berarti di routermu itu DNS-nya kamu aktifkan. Maka dia akan ambil DNS dari tempatmu. Meskipun dia pakai Google, pakai apa, pakai punyanya siapa, tidak peduli, nanti dia akan ambil dari DNS di lokalnya. Ya, ini gunanya satu. Jadi destinasinya kamu rubah. Ojo ngambil ke Google sana, ngambil ke tempatku aja gitu. Nah, itu ya. DNS-nya. Nah, kalau web proxy gimana? Sama. Proxy-nya kamu aktifkan dulu, ya toh. IP web proxy. Routermu kamu aktifkan sebagai proxy server. Kamu enable ya. Nah, ini case on disk berarti nulisnya di USB, di USB disk loh. Ada router yang bisa ditempeli USB disk. Router yang ini sobat ada bisa rasanya. Itu belum. Ya. Ada router yang bisa dimasuki USB, itu sebagai disk nanti. Nah, itu sebagai memorinya. Tapi tetap nggak cukup, itu sangat besar kok. Ya. Terus kemudian NAT-nya gimana? NAT-nya kamu tambah DST NAT, berarti yang dirubah adalah destination-nya. Untuk protokol TCP, yang destination port-nya 80, berarti kalau ada yang keluar menggunakan port 80, masukkan ke diri saya sendiri, ke router itu sendiri dengan port 8080. Karena proxy itu ini di port 8080. Berarti kamu paksa orang yang masuk ke Google atau kemana ya atau menggunakan port 80 langsung masuk ke routermu sendiri sebagai proxy di port 8080. Itu dipaksa masuk. Ini guna lain dari DST-NAT. Yang saya jelaskan tadi itu yang pada saat meletakkan server di dalam itu kan dari luar ke dalam. Ya. Sisi orang luar mau masuk ke kita. Kalau yang dari dalam keluar ya tidak apa-apa. Tapi fungsinya kira-kira seperti ini. Untuk redirect. Ya. Itu. Nah, kalau ngecek proxy-nya bisa dicek. Kalau jalan, proxy-nya akan jalan. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan menggunakan DNAT, menggunakan GNS3 tadi itu. Ya. Oke. Ini saya minimize dulu. Saya pakai ini. Nah, kembali ke sini. Sekarang saya mau jelaskan tentang DNAT. Tadi kan kita sudah PC 5 dan PC 2 kan sudah bisa connect ya. Ini bisa ngeping ke sini, ini juga bisa ngeping ke sini. Secara murni. Secara murni. Oke, sekarang saya kembalikan ke asal. Pokoknya PC 5 bisa ngeping ke PC 2.
Ini saya drop dulu, saya matikan dulu semua, saya kembalikan ke asal. Yang CR1 routingnya seperti IP root ya, sama. Yang CR2 ya. Ini saya sekarang tidak bahas sosnat, ini tak disable dulu. Ya. Rulesnya tidak ada. Oke ya. Jadi sekarang saya mau demokan DNAT. Oke. Saya anggap ini internet. Ya. Ini lokal saya misalkan aja. Kalau tanpa apa-apa, PC 5 ini bisa langsung connect ke sini. Ya. PC 5 yang 50.254 saya sudah ngeping ke 40.254 ya. Dia harus bisa. Saya suruh ini kan kalau saya show IP-nya adalah 50.254 ya. Saya suruh ngeping ke 40.254. 192, 168, 40. PC 5 ngeping ke PC 2. Ya. Jadi ceritanya adalah PC 5 ini ngeping ke sini. Ya, ke PC 2 ini. Nah, kalau kita lihat destination-nya ya, saya mau lihat di sini, Pak. Apakah PC 5 kalau ngeping ke PC 2 ini destination-nya kemana? Ke PC 2 sini lah. Apakah betul? Ya. Saya membuat firewall di sini di mana di PC 2, di CR 2. Saya mau lihat destination-nya kemana sih? Ya, di sini juga begitu. Saya lihat destination-nya kemana. Ya, kita lihat sekarang. Berarti di firewall yang di atas, yang dipunyanya CR1, ya, saya mau lihat yang masuk dari Ether 5, yang keluar ke Ether 3, berarti forward ya. Masuk dari Ether 5, keluar ke Ether 3, tak tulis nanti. Itu yang ini rasanya. Masuk dari Ether 5, keluar dari Ether 3, ya toh. Action-nya adalah add destination to address list. Tak catat destination-nya kemana. Ya. Oke, ini saya aktifkan. Nah, dia nanti semua paket yang lewat sini dia akan catat destination-nya kemana. Sekarang saya lihat yang di CR2, yang bawah. Berarti yang masuk dari CR3, yang keluar ke 4 juga saya catat. Ya, di filter di sini. Nah, ini. Ya. Yang masuk, yang forward, yang masuk dari Ether 3, keluar ke Ether 4, action-nya saya catat ke cek destination IP. Ya, oke, ini saya enable. Nah, ini cuma nyatet aja. Sekarang hal yang sama saya lakukan, saya ping lagi dari atas ke sana, dari sini ke bawah. Nanti di sini akan ada tulisan, akan ada isinya. Ya. Ya, ini sama, saya lakukan ulang. Lagi. Ya, jalan ya. Saya minimize, kita lihat. Destinasinya menuju ke 40.254. Destinasinya menuju ke 40.254. Dari CR1 di sini, terbukti bahwa dia menuju ke 40.254. Yang di sini, yang di CR2 di bawah sini,
juga terbukti dia menuju 40.254. Ya, berarti artinya apa? IP source di sini ngeping ke IPPC2 di sini. Source-nya dari sini, destination-nya menuju ke 40.254 semua. Benar? Ya. Nah, sekarang misalnya saya mau pakai DNAT. DNAT kan berarti apa? Seakan-akan PC2 itu adalah server saya tadi loh, ceritanya itu ya. PC2 kan server saya. Berarti orang kalau mau ngeping ini, harus ngeping ini. Nggak boleh ngeping ini langsung. Kalau misalkan ini private, atau ini public, maka yang diping adalah ini. Tapi nanti masuknya ke sini. Loh gimana caranya Pak? Ya saya buat DNAT ini sini. Yang menuju ke 10.002, saya arahkan masuk ke 40.254. Ya. NAT-nya di sini, saya lihat ya. Ini yang di SD NAT. Di SD NAT, semua yang menuju ke 10.002 untuk protokol ICMP karena saya pakai ping. Saya buktikannya pakai ping aja. Ya. Jadi semua yang di chain di SD NAT yang menuju ke 10.002, saya arahkan masuk ke 40.254. Karena saya pakai ICMP, nggak usah ngisi port. Karena ICMP kan nggak ada, masih di layer 3, nggak ada layer 4-nya, nggak ada portnya. Ya, tapi kalau kamu pakai TCP, kamu harus isi ini ke port berapa. Nah, berarti sekarang apa? Yang ngeping ke 10.002, nanti diteruskan ke 40.001. Ya. Oke, sekarang kita buktikan. Peristiwa yang sama. Ping. Berarti yang keluar dari sana, source-nya masih 40.254, yang di bawah juga 40.254. Kalau kan saya ngeping ke sini, saya ngeping ke nomor IP-nya itu. Saya bukan ngeping ke 10.002. Sekarang kalau saya ngeping ke 10.002, tadi kan begini. Sekarang saya ngeping ke 10.002. Ya. Bisa. Loh, Pak, tapi ini yang jawab 10.002 atau 40.254 kan kita nggak tahu, nggak bisa buktikan. Betul ya? Kalau kita lihat di sininya, ya, destinasinya 10.002. Yang di sini juga kan destinasinya nggak ada. Bisa lihat ya, saya ulangi lagi ya. Yang saya ping 10.002. Berarti yang saya ping routernya. Pingnya dari sini, dia menuju ke destinasi 10.002, yang di sini nggak ada. Apa kok nggak ada? Tahu. Tahu nggak? Ini aja kalau gitu. Kalau itu gini aja. Wes, sekarang saya buat filter di sini ya. Semua nggak boleh ngeping ke sini. Tahu ya? Berarti kan ini nanti kalau ngeping nggak bisa tuh harus ya. Kan ini ngeping bisa toh, ngeping ke 10.002 kan bisa. Tapi apakah diteruskan ke sini apa enggak, DNAT-nya kan kita nggak tahu. Oke, sekarang saya buat firewall di sini, di CR2, yang tidak boleh ping. Semua yang masuk input
firewall input ke saya untuk ICMP, berarti kan ada masuk ICMP atau ping itu, yang ke router ini sendiri, pokoknya menuju ke dia, action-nya saya apa? Saya drop. Gitu ya. Berarti kan routernya tidak bisa di-ping tuh. Betul apa enggak? Betul ya? Halo? Benar, Pak. Benar ya? Oke. Saya aktifkan sekarang ini. Berarti router CHR2 tidak bisa di-ping. Ya. Saya aktifkan ini toh. Tetap nulis dia. Oke. Saya tidak ganti apa-apa, ini tetap ping 10.0. 10.0 apa? CHR2 gitu. Ya. Ini kan Ya, CHR2. Pak. Saya ping. Nggak bisa. Nggak tembus ya. Ya, Pak. Tuh. Nah. Nggak bisa di-ping. Stop. Oke. Sepuluh kosong dua. Nggak ada Mas Ian. Harusnya sekarang, kalau saya DNAT-nya ini aktif, ya, kan dia forward tuh. Kan dia bukan ngeping ke dia sendiri. Akan diarahkan masuk ke 40254. Tadi sudah saya aktifkan belum? Nah, DNAT-nya kan belum saya aktifkan. Nggak bisa toh, nggak bisa ngeping ya. Betul ya dia, nggak bisa ngeping toh ke 10002. Iya, Sekarang Pak. di IA2, DNAT-nya isinya apa sih? Yang menuju ke 10002 kalau ICMP arahkan ke 40254. Forward. Ya, berarti kan masuknya dari ping dari sana menuju ke sana. Ya. Tapi di sini saya pakai DST NAT karena untuk NAT-nya gitu. Yang mengarah ke 10002 tadi kan ketolak. Masukkan ke 40254 ya. Sekarang kita aktifkan. Oke ya. Jadi kan nggak boleh ngeping sini tuh, nggak boleh ngeping ke 10002. Saya nggak ganti, saya cuma ini ya. Jalan sekarang. Saya ngeping 10002. Masih kalau ngeping ke dia sendiri kan nggak boleh. Berarti yang jawab siapa ini? Yang jawab 40.254, Pak. 40254 yang jawab. Buktinya apa? Oke. Kita lihat destination-nya. Tadi kan saya sudah masang itu. Saya ngeping ke destination 10002 ya. Dari sini kan terbukti bahwa ini ngepingnya ke 10002. Yang di sini destination-nya kemana? 40254. Bukan 10002. Di sini masih 10002. Sampai di sini dirubah menjadi 40254 sama dia. Siapa yang merubah? Nah, karena saya pasang ini. Sehingga pada saat dia ngeping ke sini, diteruskan ke sini sama dia. Yang jawab yang ini. 10002 sendiri tidak boleh diping. Nah, kelihatan tuh. Saya coba lagi. Sama-sama kosong. Address-nya tuh. Saya ping yang sama. Dari sini keluar masih 10002. Begitu masuk dari sini, masuk yang CHR2 ini. Setelah keluar dari CHR2, di sini menuju ke 40254. Diganti di sini sama dia. Di sini. Sehingga yang jawab tadi itu
pingnya itu adalah 40.25. Nah, itulah DNAT. Jadi seakan-akan root ini kalau PC2 itu server, berarti orang kalau mau mengakses server saya di 40254 itu kalau misalkan ini adalah server, maka dia aksesnya cukup dari sini. Tembaklah nomor ini aja. Nanti ini yang mengarahkan ke sini. Ya, nah, untuk port 80 arahkan ke PC ini. Untuk misalkan kamu punya SMTP server atau FTP server, ya tinggal portnya aja yang arahkan ke sini. Ini yang ini portnya port berapa arahkan ke sini. Ya. Nah, itulah DST-NAT. Nah, semoga dengan ini kalian bisa jelas. Oh iya, ya, terbukti ya bahwa memang DST-NAT itu merubah destination IP-nya. Sehingga saya bisa masuk. Nah, sekarang misalkan aja. Ya. Ini PC2 ini, ya toh. Tadi kan dari sini boleh masuk toh, ke sini toh. Kalau misalkan PC2-nya up, down gimana? Ke 002 Pak, 10002. Ya tetap request timeout. Karena ini enggak kalau PC2-nya down, enggak ada reply loh. Tapi Nggak dia ada yang balas, teruskan. Pak. Tapi enggak ada reply. Ya. Jadi tetap ini berfungsi seperti DNAT-nya tetap jalankan terus. Tapi ini begitu mau reply, kalau ini misalkan down, jadi enggak ada reply. Ya enggak ada. Nah, tapi lebih aman toh. Karena apa? Untuk ngatur-ngatur ini kamu bisa ngatur firewall di sini. Seperti saya tadi loh. Yang enggak boleh tak drop, yang ini tak drop. Kamu bisa ngatur loh sekarang. Nah, ini masalahnya di network security nanti. Bagaimana mensecurekan jaringan kita. Ya. Yang web proxy sama yang DNS nanti silakan coba-coba. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana sih menggunakan source-NAT, bagaimana sih menggunakan DNAT. Oke? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, tak stop dulu ini recordingnya.